itu baru bisa mati sekian bulan orang meninggal. Lalu menghubungkan ini kan memang udah tradisi Islam. Saya anti Islamnya. Itu jangan mengaitkan anak mati karena binatang korban gitu loh ya. Yang gara-gara tadi darah. Gara-gara darah itu. Oh, ya. Nanti orang mati masuk sumur juga banyak gitu. Ya. Apa nanti nggak boleh bikin sumur gitu loh. itu kasus saja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Tabrak busway, Ya. busway-nya dihapus dong kalau begitu. Tapi saya pikir kambing di trotoar itu kan hanya setahun sekali, hanya beberapa hari. Ya. Ada orang jualan di trotoar yang merusak jalan. Panjang tahun gitu ya. Itu sepanjang tahun. PKL nih maksudnya. Ya Pak Ustadz. PKL itu. Mengenai larangan menjual di trotoar karena mengganggu ketertiban umum, bukan hanya pedagang hewan, pedagang kaki lima ada yang permanen, berpuluh-puluh tahun nggak diganggu sama Trantip. Kenapa Hari Raya Kurban yang menjadi hari raya umat Islam yang hanya setahun, paling dia dagang 1 minggu, dilarang? Berarti Ahok nih sentimen yang mau umat Islam. Ada apa sebenarnya? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2015. Peraturan tersebut berisi melarang pedagang menjual hewan kurban di jalan trotoar dan juga melakukan pemotongan di sembarang tempat. Ahok beranggapan dengan penertiban ini maka pemotongan kurban dapat lebih bersih dan terjamin kesehatannya. Makanya itu yang dulu kenapa diizinkan potong hewan kurban semua di jalan. Dulu kamu tidak pernah teknologi kesehatan, ilmu kesehatan, tidak pernah tahu ada penyakit-penyakit berbahaya. Misal contoh, dulu kita nggak ngerti kenapa anak kecil main di tanah, kok tiba-tiba pulang kena penyakit meninggal. Sekarang kita teliti baru ngerti, itu dari darah hewan ternyata. Yang dia punya spora, itu baru bisa mati sekian bulan orang meninggal. Lalu menghubungkan, ini kan memang udah tradisi Islam. Saya bukan anti Islamnya. Penjualnya bisa kita udah fokuskan kok di lapangan mana, kita udah boleh atur. Malah kita dorong pemotongannya masih di pemotongan hewan. Karena darahnya nggak boleh sembarang dicurahkan ke tanah. Itu yang kita minta gitu loh. Tapi kan orang kan plesetin, karena saya kebetulan non muslim, gampang seolah-olah Ahok anti Islam, nggak kasih jual korban, nggak kasih izinkan motong hewan korban. Saya aja nyumbang hewan korban kok enak aja. Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta agar para pedagang dapat menjual hewan kurbannya di tempat yang sudah ditentukan, sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Jika masih ada pedagang yang berjualan di trotoar, di fasilitas umum ataupun ruang terbuka hijau lainnya, maka pihak Pemprov DKI Jakarta segera melakukan penertiban. Sementara itu, terkait infrastruktur, Rumah Pemotongan Hewan Dharma Jaya Cakung sudah melakukan berbagai persiapan. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, sudah terjadi peningkatan terhadap suplai hewan. Pihak Rumah Pemotongan Hewan juga menyediakan beragam paket dalam penyembelihan hewan kurban, mulai dari penyembelihan hingga pengepakan daging kurban. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jadi kalau misalnya pemotongan hewan, darahnya mencucur di tanah, itu bisa menimbulkan penyakit, Vi. Itu kata Pak Basuki Cahayapurnama. Makanya kita tanya ke... Dengan mic, Apa, Pak? Ustaz. Dengan Mike Ustadz. Nah, Kita kan tahu bukan dengan ngucur aja. apa? Ditampung pakai ember. Ya, Habis itu beku, ya, dibawa ke pasar dijual. ya. Namanya marus. Tapi begini, Ustadz Ali Mustafa Yaakub, saya sebagai umat Muslim gitu, ingin sekali gitu, masih ingin gitu, selesai sholat begitu, kita selesai dari lapangan terbuka itu, pulang kembali ke rumah, ya, lalu tidak sabar untuk melihat secara langsung begitu kan, melihat secara langsung Pemotongan hewan kurban pemotongan ya. hewan kurban itu begitu loh, karena itu pun juga bisa disaksikan juga oleh masyarakat dan itu menjadi tontonan yang menarik sendiri lah begitu loh. Ustadz Ali Mustafa Yaakub merasakan nggak apa yang saya rasakan juga? Ya sama saya kira, cuma begini ya, sebagai sebuah ilustrasi ya, tahun 2012 ada satu ya panitia penyaluran hewan kurban, itu mendapat dana sampai hampir 21 miliar, baru satu panitia. Dibelikan hewan sebanyak 14.000 ekor, ya. Nah sapi dan kambing ya. Pertanyaannya,
kalau itu harus disembelih di RPH, pertanyaan pertama, apakah RPH di Jakarta itu dapat menampung untuk menyembelih sejumlah yang banyak itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, RPH-nya itu apa setelah penyembelihannya itu sudah memenuhi tata krama ya, yang Islami. Misalnya ya apa namanya, yang disembelih itu tidak di depan temennya gitu loh. Sebab saya lihat sendiri di banyak RPH itu, begitu yang sini sedang diiris-iris, temennya melihat sambil nangis gitu loh. Ini bukan tuntunan Islam seperti ini. Jadi itu perlu dibenahi dulu. Nah kalau sudah dibenahi dan menampung untuk DKI semuanya, mungkin diberi peraturan itu silakan aja. Tapi saya dengar itu Inhub itu ada pengecualian gitu loh. Pengecualian itu hewan yang disembelih waktu untuk korban, untuk adat seperti hakikah dan sebagainya itu tidak harus di RPH. Ini perlu klarifikasi nanti pada dinas peternakan. Ada Pak Agung di sini ya. Ya gitu ya. Oke, baik. Mungkin langsung Pak Agung tanggapi dua hal yang disampaikan oleh Ustaz. Pak Kiai, jadi kami ingin menanggapi tadi berkaitan dengan cara penyembelihan. Kita juga diatur dengan istilahnya kestrawan, animal welfare. Jadi kesejahteraan hewan. Jadi hewan pun juga ketika mau dipotong harus dia sejahtera. Karena ketika dia sejahtera, insya Allah di kualitas dagingnya juga akan berbeda dengan yang tidak sejahtera. Kemudian pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal pemotongan hewan harus di rumah potong. Itu kita atur di Perda 8 nomor 89 tentang pengawasan pemotongan ternak dan peredaran daging di DKI Jakarta. Itu diatur bahwa setiap hewan harus dipotong di rumah potong hewan. Ya. Kecuali pada hari besar keagamaan dan untuk adat itu diperbolehkan memotong di luar RPH. Namun tetap di bawah pengawasan dari Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Begitu Pak Kiai penjelasannya. Kalau ada misalkan pengecualian tadi, ya, dengan catatan ada pengawasan dari RPH gitu aja udah. Kalau misalkan memang dilakukan penyembelihan di RPH, menampung nggak sebegitu banyaknya? Betul, memang kapasitas tampung dari pemotongan RPH di kita kalau itu beribu-ribu memang tidak tertampung dalam satu hari. Karena kapasitas pemotongan di RPH itu ketika itu bisa sampai mencapai 800 ekor per hari memotongnya. Tetapi ketika hari besar keagamaan seperti ini, ya mungkin bisa saja tidak tertampung pemotongan per hari. Angkat tangan juga gitu RPH. Betul. Untuk itu apalagi saya katakan tadi ya, baru satu panitia korban itu menyembelih 14.000 ekor binatang. Nah itu baru satu itu kan, nah, satu panitia itu, ya kan, tahun 2012. Saya punya catatannya itu, ya kan. Nah kalau 10 panitia gimana? Ya, kader. Ya gimana itu Pak Agung? Sebelum kita ke Bang Rahmat nih, bisa nggak nanti ke depannya ini nanti semua diatur oleh RPH ke depannya, mungkin nggak? kalau dengan jumlah kapasitas seperti itu kita juga harus berbenah diri RPH-nya. Kita tambah kapasitas tampung dan kapasitas potong. Tapi kan keinginan gubernur kan demikian gitu loh Pak Agung. Betul, jadi dengan adanya seperti itu tentunya kita harus mengevaluasi dari tahun ke tahun. Kalau memang pada hari besar keagamaan itu melimpah, ya kemungkinan tidak bisa ditampung. Pak Agung sendiri motong nanti di mana? Kalau saya memotong biasanya kita salurkan di masjid-masjid. Nah, ini kan pengecualian tadi. Ada pengecualian dalam perda tersebut bahwa untuk hari besar keagamaan dan untuk adat boleh dipotong di luar RPH. Baik, tapi sempat loh keluar dari Pak Ahok di Arab Saudi saja ketika dilakukan penyembelihan mereka bukan di masjid. Ini kita udah bicara pengecualian itu berarti kan? Di RPH. Nah ini masuk pengecualian apa tidak? Karena Pak Ahok sempat mengeluarkan statement seperti itu. Betul. Kalau dari segi peraturan, dari segi peraturan memang harus memotong hewan harus di rumah potong yang telah ditetapkan oleh gubernur. Tapi kan membandingkan dengan Arab Saudi ketika Lebaran Haji, betul. Dan justru itu ada pengecualian. tidak tepat dong kalimatnya berarti itu. Pak Agung, saya perjelas lagi. Di sekolah boleh tidak? Di sekolah boleh. 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 Di fasilitas umum boleh tidak? Fasilitas umum tidak boleh. Oke. Masjid juga tidak boleh? Ya? Masjid juga tidak boleh? Di masjid boleh. Kan itu di masjid, di lapangan-lapangan yang telah ditentukan. Tentunya masjid juga nggak boleh di masjid, di halaman masjid. Kan begitu. Tidak mungkin di masjid, di halaman masjid, di halaman sekolah. Di halaman masjid maksudnya ya, gitu. boleh, tidak dilarang. Itu. Baik, Bang Rahmat.
Anda sebagai penduduk Jakarta, dan ini instruksi gubernur untuk wilayah DKI Jakarta. Tanya dulu, kampung mana bang? Tanah Abang. Itu Jakarta Bicara banget. Tanah Abang tuh banyak tuh bang. Oh iya, itu udah siap. Oke, nanti ya bang ya. Siap. Orang Tanah Abang nanti nih kita. Oke. Ya saya baru tahu nih dari Mas Agung bahwa nggak taunya ada perda pengecualian. Pengecualian dalam artian pemotongan hewan untuk hari-hari besar. Seperti Idul Kurban kan hari besar. Dan acara-acara adat seperti akekah. Kalau perdanya seperti ini, betul. Yang saya bingung, kok statement Ahok menyatakan bahwa darah hewan kurban yang tercecer yang Bahaya. akibat pemotongan hewan di tempat Membahayakan. umum akan menimbulkan penyakit. Antara keterangan Mas Agung dengan keterangan Ahok di media itu tidak pas. Saya yakin Mas Agung yang benar, Ahok tidak baca perdanya. Masa bisa gitu? Ya aku yakin Ini kan Pak Gubernur loh, masa nggak Ahok baca sih? biasa seperti itu. Yang di sebelah Mbak Rahmat itu menjalankan apa yang disampaikan oleh gubernur. Tapi belum tentu gubernur melakukan kebijakan dengan membaca perdanya dulu. Perda kan induknya, turunannya kan baru inggup. Kalau seandainya pemotongan Ya. hewan itu ada pengecualian hari-hari besar dan juga acara-acara adat, buat kita nggak ada masalah. Niat ini baik, cuma tadi yang Kiai sampaikan, kalau seandainya pemotongan itu harus di RPH, berapa RPH di Jakarta? Cuman 2, Ya. Cakung sama Pulau Gadung. Lalu Cakung sama Pulau Gadung juga lihat perlengkapannya apa masih bagus apa enggak, karena Dharma Jaya ini BUMD rugi. Harus dilihat dulu, jangan sampai syarat-syarat kurban tidak terpenuhi. Bukan hanya kita membinatangkan binatang, motong tidak di depan binatang, tapi pisaunya juga harus tajam. Yang motongnya juga harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh umat Islam. Oke. Jadi banyak halnya, saya pikir Ahok jangan masuk ke ranah yang dia nggak ngerti. Ini susah, Ahok bukan muslim, bagaimana bisa mengerti mengenai syarat-syarat berkurban gitu loh. Sekeliling Ahok muslim kok, bisa diingetin kok. Ya, Nah, Pak Agung kita muslim menginginkan sekeliling Ahok, kepala dinas, kepala sudin mengingatkan. Tapi hasilnya ternyata apa yang disampaikan Ahok hari ini di media sudah beberapa hari yang lalu Ya, ya. dengan keterangan Mas Agung itu berbeda. Ya. Ini masalah buat masyarakat kalau pemimpinnya ngomongnya salah melulu. Baik. Yang penting kejelasan ya, kejelasan seperti itu. Dijelasin sama dijelasin kok sama kabitnya? sama Pak Agung. Berarti kita sepakat ya, kita pegang kabitnya ya, Ya. daripada keterangan Ahok ya. Jeda dulu deh. Bang, kita jadi dulu ya bang ya. Saya takut nanti kayak kepala sekolah SMA 3 pulang dari sini dipecat. Repot nanti kalau Kami kembali. Baik, kami kembali saat lagi beli kurban. Jadi di kalangan para sahabat itu ada dua pemahaman ya. Yang pertama pemahaman tekstual ya. Jadi karena Rasulullah menyembelih korban, maka kita ya harus menyembelih hewan gitu. Ya namanya berkorban itu menyembelih hewan gitu Ya. kan. Ini pemahaman tekstual. Ini tokoh-tokohnya antara lain sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ada juga yang pemahaman kontekstual. Jadi ini tokohnya seperti istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian muadzin Nabi Bilal bin Rabah ya. Aisyah misalnya mengatakan begini, aku lebih suka menghadiahkan atau memberikan cincinku ini daripada aku menyembelih 1000 ekor kambing dan ku hadiahkan kepada warga Makkah. Untuk Aisyah itu. Ya. Sementara Bilal itu seperti dikutip dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Abdul Razak mengatakan, aku tidak peduli meskipun korbanku hanya seekor ayam jantan. Karena aku lebih suka memberikan uang korban ini kepada anak yatim yang tidak bisa makan daripada aku menyembelih korban gitu loh. Nah ini kan pemahaman yang kontekstual. Jadi ibadah korban itu sejatinya kalau menurut Aisyah dan Bilal adalah ibadah sosial gitu loh. Nah saya lebih milih menggabungkan dua metode ini ya. Jadi misalnya begini, menyembelih iya, tapi memberikan uangnya juga iya. Oke. Nah begini caranya, kalau kita punya uang 20 juta, kan dapat satu sapi, jangan dibelikan satu sapi. Nah, ambil 5 juta, belikan 2 ekor kambing. Ya, kambing kita sembelih. Sementara sisanya 15 juta kita berikan kepada fakir miskin. Itu dua metode pemahaman kita pakai seluruhnya. Pengalaman kami di Istiqlal gitu kan. Sebelum memakai sistem yang sekarang,
itu begitu orang menerima daging sapi, itu langsung penadahnya sudah ada, dijual langsung. Waktu itu harga daging sapi 1 kilo sampai 80.000, itu dijual 20.000. Ketika dia nyetana, ibu, kebetulan ibu ya, kenapa daging kurbannya dijual? Ada yang menjawab begini, saya lebih memerlukan uang daripada daging kambing. Ada yang menjawab begini, lah kalau saya terima dagingnya, bagaimana saya bisa masak? Loh, kenapa ibu nggak bisa masak? Tapi saya rumah aja nggak punya, bagaimana saya bisa masak gitu kan? Nah orang-orang seperti ini kan lebih perlu kepada uang daripada kepada daging. Makanya menyatukan tadi akan menyatukan tadi lebih utama. Tapi Ustadz, ya kan kalau misalnya dibelikan 2 kambing, beli kambingnya yang di trotoar atau yang di mana nih Ustadz nih kira-kira? Nah sekarang oke lah, tapi saya pikir kambing di trotoar itu kan hanya setahun sekali, hanya beberapa hari. Ada orang jualan di trotoar yang merusak jalan. Sepanjang tahun gitu ya? Itu sepanjang tahun. PKL nih maksudnya? Ya PKL itu. Saya sampai pernah ya, heran ini, saya pernah di Bandung ini terus terang ini, biar wali kota Bandung dengar ini kan. Ya kan? Ridwan Kamil ya? Ya, saya lewat itu toko-toko sekitarnya itu nggak kelihatan. Kok tutup sama PKL? Ketutup sama PKL semuanya. Udah lama atau masih baru-baru ini? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Nah itu. Nah kalau seperti ini, semua Indonesia seperti ini kayak apa kota-kota ini? Ini cuma karena momentum 1 hari, 2 hari. Cuma beberapa hari saja. Iya. Lagi pula kan menyembelih korban itu hanya waktunya 4 hari. Gitu loh. Nah saya katakan begini. Ini sekedar ilustrasi ya. Di Toronto saya pernah tanya. Anda menyembelih sapi sehari bisa berapa ekor? Satu slaughtering house ya, rumah pemotongan hewan. Dia bilang kalau tanpa stunning ya, tanpa penyisanan, 1 hari hanya paling banyak 350 ekor. 1 hari itu. Tapi kalau pakai stunning bisa lebih dari 1.000. Gitu ya. Nah, mungkinkah Jakarta bisa seperti itu? Pak Rahmat terakhir, Bang Rahmat. Yang kondusif Bang Rahmat kira-kira gimana nih ke depan? Ya, buat saya kondusif nggak kondusif yang penting masyarakat aman. Ya kondusif dong harus. Ya. Mengenai pedagang hewan. Pedagang hewan yang ada di Jakarta ini itu sudah turun-temurun. Sudah seperti budaya. Dan sampai saat ini dari saya lahir sampai saya gede nggak ada dampak yang aneh-aneh. Mengenai larangan menjual di trotoar karena mengganggu ketertiban umum, bukan hanya pedagang hewan, pedagang kaki lima ada yang permanen, berpuluh-puluh tahun nggak diganggu sama Trantip. Kenapa hari raya kurban yang menjadi hari raya umat Islam yang hanya setahun paling dia dagang 1 minggu dilarang? Berarti Ahok nih sentimen sama umat Islam. Ada apa sebenarnya? Bukan gitu begitu. Itu menurut Anda loh. Itu menurut saya. Iya. Jadi jangan. Saya sarankan Ahok jangan masuk ke wilayah-wilayah sensitif yang Anda tidak tahu. Lebih baik bagaimana PKL tuh. Ya kan PKL. Beresin PKL supaya rapi. Iya, beresin PKL dulu. Yang adil, baru masuk ke wilayah itu. Masa yang tiap hari didiemin, yang setahun cuma 4 hari diganggu. Ini kan nggak masuk akal. Dan satu lagi, Ahok jangan masuk ke wilayah yang dia nggak ngerti. Saya sarankan bagaimana anggaran ini terserap, konsentrasi ke pembangunan. Sampai sekarang baru 20%, ngapain dia masuk ke wilayah yang nggak ngerti? Ya, itu topik yang lain lagi. Jangan melebar begitu, Bang Rahmat. Siap. Terima kasih tokoh muda Betawi Bang Rahmat dan juga Ustadz Ali Mustafa Yaakub. Itu jangan mengaitkan anak mati karena binatang korban gitu loh ya. Yang gara-gara tadi darah. Gara-gara darah itu. Nanti orang mati masuk sumur juga banyak gitu. Apa nanti nggak boleh bikin sumur gitu loh. itu kasus saja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Tabrak busway, busway-nya dihapus dong kalau begitu. Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan konferensi persnya hari Terima kasih narasumber kita pagi hari ini. mencerahkan gitu lah ya persepsi masyarakat akhir-akhir ini.